Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menyampaikan satu ulasan yang saya beri judul syukur. Pemirsa sekalian, ayat yang baru yang kita baca tadi sangat sering kita dengarkan, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Penggalan ayat ini artinya adalah barang siapa di antara kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkannya. Dan apabila di antara kalian ingkar kepada Allah atas syukur, atas nikmat, tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Pemirsa, di dalam Al-Quran kata syukur itu terdapat 75 kali disebutkan. Dan kemudian kata azab bagi orang yang kufur itu juga disebutkan 75 kali. Ada hitungan yang seimbang antara keduanya. Dan keduanya adalah sesuatu yang kontra yang dilaksanakan bagi hamba bersyukur atau sebaliknya ingkar. Nah, apa syukur itu? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Yang apabila kita lihat berdasarkan hakikat syukur itu ada 3. Menurut Imam Ghazali, syukur yang pertama itu adalah dengan hati, dengan kolbu. Dengan hati. Syukur yang berada dalam hati adalah kepuasan yang diakui dalam batin seseorang, yang kepuasan itu berupa anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah dan diakui itu adalah berasal dari Allah. Lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan yang dikeluarkan lewat lisan. Nah, yang lisan selain ucapan alhamdulillah itu adalah merupakan pengakuan seorang hamba atas anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa anugerah nikmat dan lain-lain yang diterimanya itu berupa apapun bentuknya, itu adalah atas pemberian Allah dan itu anugerah dari Allah. Dan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ketiga adalah dengan amal. Setelah kita dari hati meyakini bahwa itu Allah yang memberikan, lalu kita mengakui dengan lisan bahwa itu juga anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, lalu anugerah yang kita terima itu berupa apapun bentuknya, kita manfaatkan, kita gunakan sesuai dengan ajaran Allah. Bila itu berbentuk kesehatan, maka kesehatan itu kita gunakan untuk beramal baik, untuk sholat, untuk menuntut ilmu dan lain-lain. Bila itu berupa harta, maka harta itu kita manfaatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk melakukan amal-amal yang baik untuk di jalan Allah. Nah, ini adalah 3 hakikat dari bersyukur. Nah, pemirsa sekalian, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian bersyukur kepada Allah itu mengucapkan terima kasih kepada Allah, lalu kemudian mengakui bahwa anugerah, nikmat dan lain-lain semuanya itu adalah pemberian dari Allah, lalu kemudian kita manfaatkan kembali semua anugerah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, lalu apa manfaat syukur? Manfaat syukur ini banyak sekali. Di dalam Al-Quran tadi dikatakan di dalam surat Ibrahim ayat 7,
bahwa Allah akan menambahkan dari anugerah yang telah diberikan oleh Allah itu. Jika anugerah itu berupa rezeki, maka Allah akan menambahkan rezeki itu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita juga akan lihat Allah menambahkan sesuatu dan menambahkan sesuatu terhadap apa anugerah yang kita syukuri itu, kemudian Allah akan memberikan hikmah yang terbaik di balik dari syukur yang kita sampaikan itu. Kita pendekati dengan sebuah hasil penelitian. Yang pertama adalah bahwa orang yang bersyukur itu bisa menimbulkan detak jantung yang stabil. Detak jantung yang stabil. Nah, hasil penelitian yang dilakukan di sebuah perguruan tinggi, kemudian dicantumkan di jurnal, ini yang disampaikan oleh Paul. Dia mengatakan di dalam penelitiannya, beberapa responden yang kemudian dia adakan treatment, bahwa 186 responden sebelum tidur itu untuk menyebutkan segala sesuatu dalam sehari, dari dia bangun tidur sampai menjelang tidur itu, untuk menyebutkan semua hal-hal positif yang dia anggap, yang dia terima sebagai anugerah dari Tuhan. Dia sebutkan satu persatu. Kemudian setelah itu dia berdoa, kemudian dia tidur. 186 responden yang melaksanakan itu ternyata besoknya diperiksa, ternyata detak jantungnya itu lebih stabil dari mereka yang di dalam treatment itu tidak menyebutkan nikmat-nikmat dari Tuhan yang diberikan. Ini dari hasil penelitian. Yang kedua, ternyata orang yang bersyukur sebelum tidur itu bisa menciptakan tidur yang berkualitas. Nah, dalam penelitiannya dilanjutkan bahwa mereka yang menyebutkan hal-hal positif sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai nikmat dan lain-lain, disebutkan satu persatu dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Lalu kemudian dia bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah, berterima kasih atas segala nikmat dalam sehari ini yang Kau berikan, sehingga saya bisa melaksanakan ini, bisa melaksanakan hal itu, bisa kegiatan ini, bisa kegiatan itu sampai menjelang tidur. Lalu kemudian dia berdoa, lalu dia tidur. Dan ternyata setelah diperiksa oleh medis, tidur orang tersebut lebih berkualitas daripada orang-orang yang tidak bersyukur menjelang dia tidur. Dua hikmah ini adalah merupakan hikmah yang tersembunyi yang sudah diteliti oleh ahli, oleh kedokteran, bahwa bersyukur ini selain memberikan kestabilan dalam bertakwa, ya, menambah keimanan, menguatkan keyakinan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan, menambah kegiatan kita dalam beramal. Ternyata di baliknya itu ada dua yang baru kita ketahui. Ternyata orang yang pandai bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, lalu mengakui anugerah-anugerahnya itu sebagai anugerah dari Allah, tidurnya semakin berkualitas dan detak jantungnya lebih stabil. Ini artinya apa? Orang yang pandai bersyukur, badannya akan menjadi lebih sehat daripada orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah hikmah dari bersyukur, hikmah dari perintah Allah untuk agar kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, lalu kemudian pandai mengucapkan berterima kasih kepada Allah dan pandai memanfaatkan segala anugerah itu ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.